Ini bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dan ini adalah hari terakhir anak-anakku sekalian untuk belajar atau ta'lim di bulan ini. Nah, kita akan membawakan 5 poin yang menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua berdasarkan hadis-hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, walaupun poin sesungguhnya lebih banyak dari itu. Nah, ada kurang lebih 10 keutamaan, namun karena waktu yang agak mepet, maka kita akan menyebutkan 5 saja di antaranya. Setelah itu yang kecil-kecil, yang bisa menghafal 5 dalil kemarin atau sebagiannya ya mungkin menghafal 2 atau 3 ayat, bisa pulang. Nah, jadi yang cepat hafal ya cepat pulang. Nah, poin yang pertama, birrul walidain min ahabbil a'mal ila Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah. Jadi yang bertanya adalah Abdullah bin Mas'ud, orang yang dikategorikan awal-awal masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud ini orang yang ke-6 masuk Islam. Di antara ratusan ribu sahabat, Abdullah bin Mas'ud yang ke-6 masuk Islam. Nah, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waktiha. Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Nah, ini nanti dijaga salatnya walaupun di rumah nanti ya. Kalau libur, jaga salat, jangan cuma ketika ada di pondok ya, tapi juga ketika berada di rumah. Salat pada waktunya. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Qultu tsumma ayyu, aku katakan lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini yang masih hidup kedua orang tuanya. Bagi yang sudah meninggal kedua orang tuanya, bagaimana cara berbuat baiknya? Kemarin kita sudah sampaikan, yaitu mendoakan, ya, mendoakan kebaikan, ampunan untuk mereka, mendoakan agar kuburan mereka dilapangkan, ya, diampuni dosa-dosanya. Kemudian juga menyambung hubungan dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, itu caranya, ya. Nah, menyambung hubungan dengan teman-teman orang tua kita, sahabat-sahabat orang tua kita. Itu termasuk berbuat baik kepada mereka ketika mereka telah tiada. Kemudian aku katakan lagi, apa lagi setelah itu ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Jadi ternyata birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad.
Padahal jihad juga ya subhanallah ini amalan yang besar. Tapi itu lebih rendah dibandingkan birrul walidain. Yang kedua, birrul walidain sababun fi ziyadatir rizqi wal barakah fil umri. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan sebab bertambahnya rezeki dan berkahnya umur. Berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk sebab bertambahnya rezeki dan berkahnya umur. Mau bertambah rezekinya? Mau? Nah, berbuat baik kepada orang tua. Mau dipanjangkan umurnya atau berkah umurnya? Berbuat baik kepada orang tua. Nah, hadisnya Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuzada fi rizqihi fal yabir walidayhi wal yasil rahimah." Siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Nah, dua amalan ini, berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi, ini bisa menjadi sebab umur seseorang itu dipanjangkan oleh Allah dan rezekinya ditambah. Nah, ini dalilnya banyak sesungguhnya ya. Nah, sampai 3 pertemuan tidak selesai dalilnya kalau mau dibacakan semua, banyak. Yang ketiga, birrul walidain sababun fi tafrijil kurubat. Berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk sebab diberikan jalan keluar dari kesulitan. Berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk sebab diberikan jalan keluar dalam kesulitan. Karena kita dalam hidup ini mesti ya satu ketika ada kesulitan yang kita hadapi. Nah, di dalam menghadapi kesulitan itu kadang dengan perbuatan baik kita kepada kedua orang tua itu menjadi solusi, menjadi jalan keluar. Ya, kisahnya panjang ya. Itu kisah tentang 3 orang dari Bani Israel yang mereka ya kemalaman, kemudian mereka semua masuk ke sebuah gua ya, gua yang ada di bukit atau di gunung. Ketika mereka sudah masuk ke gua itu, tiba-tiba mengelinding batu besar dari atas menutupi pintu gua itu sehingga tidak ada yang bisa keluar dari gua itu. Nah, salah seorang di antara mereka bertawassul dengan kebaikannya kepada kedua orang tuanya, yaitu selalu tiap hari selalu memerah susu untuk kedua orang tuanya dan tidak memberikan kepada keluarganya, istri dan anaknya sebelum kedua orang tuanya minum. Setiap malam dikerjakan ya oleh dia. Jadi bawa susu bukan anaknya yang pertama dikasih, bukan istri yang pertama dikasih, tapi orang tuanya. Sampai ketika mendapati orang tuanya sudah tidur, itu ditunggu sampai bangun. Ya, itu luar biasa, menunjukkan birrul walidain, kebaikan anak ini kepada orang tuanya. Ketika kedua orang tuanya sudah tidur, karena mungkin sudah agak malam baru sampai di rumah, orang tuanya sudah tidur dua-duanya. Dia tunggu orang tuanya sampai bangun. Dia tidak tinggalkan orang tuanya kemudian begitu tidur, enggak.
ditunggu orang tuanya sampai bangun. Setelah bangun, dikasih minum susu itu. Setelah mereka kenyang, barulah dia memberikan kepada istri dan anak-anaknya. Ini ternyata, perbuatannya ternyata bisa menjadi sebab sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Karena gua itu batu itu sedikit demi sedikit terbuka, ya, ketika tiap mereka menyebutkan amal-amal solehnya. Yang keempat, birrul walidain sababun li ijabati doa. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan sebab makbulnya doa, mustajabnya doa. Ya, jadi berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk sebab mustajabnya doa. Nah, jadi kalau mau doa kalian dikabulkan oleh Allah, caranya bagaimana? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua itu termasuk sebab doa dikabulkan ataukah mustajab. Dalilnya Rasulullah menyatakan salatu da'awat yustajabu lahunna la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Ya, doanya orang yang dizalimi, diambil hartanya atau dipukuli, dibuli dan lain sebagainya. Nah, diambil haknya. Ini termasuk orang yang dizalimi. Dan ketika dia mendoakan kejelekan bagi orang yang menzaliminya, maka ini mustajab. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang musafir, yang safar. Jadi kalau safar, ya ke Makassar atau ke mana, ya banyak-banyak berdoa. Kan itu termasuk ya tanda kalau doa Anda makbul ataukah mustajab ketika Anda safar. Apalagi dalam perjalanan yang jauh, ya. Perjalanan untuk umrah, na'am, melewati sekian banyak negeri. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, da'watul walid liwaladihi. Na'am. Da'watul walid liwaladihi. Dan doa al-walid untuk ini al-walid ini orang tua, ya. Doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Na'am. Kemudian yang terakhir, birrul walidain fursatun lidukhulil jannah. Berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk kesempatan besar untuk masuk surga. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk kesempatan besar untuk masuk surga. Dalilnya, di masa Rasulullah ada seorang sahabat mendatangi Nabi lalu meminta pendapat beliau. Apakah dia ikut jihad ataukah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah bertanya, alaka walidan, apakah Anda masih punya 2 orang tua? Ini antara jihad dengan berbuat baik kepada kedua orang tua.
Rasulullah bertanya, apakah Anda masih punya orang tua? Qultu na'am. Sahabat ini mengatakan iya. Qala Rasulullah mengatakan, alzimhuma, hendaknya kamu tetap bersama mereka berdua. Jaga mereka berdua. Ya. Na'am. Ini layani mereka berdua. Fa inna jannata tahta arjulihima, karena surga itu berada di bawah kaki mereka. Karena surga itu berada di bawah kaki mereka. Nah, karena surga berada di bawah kaki mereka. Ini menunjukkan bahwa ya, ketika Allah menganugerahkan kita masih punya kedua orang tua, ini kesempatan besar untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 5 saja poin yang bisa kita sampaikan terkait berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kalau tidak ini banyak ya, ada kurang lebih 10 poin. Belum lagi berbuat baik kepada ibu secara khusus, itu juga banyak poinnya. Kemudian berbuat baik kepada ayah secara khusus, itu juga ada ya beberapa poin. Nah, namun karena waktulah yang membatasi kita, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Apalagi anak-anak sekalian sudah gelisah mau pulang ya. Nah, dari tadi ada yang menangis mau pulang sebelum zuhur. Nah, jadi sekarang setoran hafalan. Ya, siapa yang hafal duluan ya, bisa meninggalkan majelis. Siapa duluan? Angkat tangan. Nah, siapa? Abdul? Nah, saya dulu mau pulang. Nah, berdiri. Wala tusyriku bi syai'a. Dua aja. Fadhol. Yang lain siapa? Mau pulang. Nah. Terus? Nah, siapa lagi? Mana Ishak Munir? Yang mau pulang. Buka puasa di sini tuh. Abdul. Satu ayat saja kalau tidak hafal 2. Ahmad. Mau pulang? Mau pulang? Ya hafal dulu. Hafal. Fadhol berdiri. Terus? Ayat yang lain lagi. Ayat akhirnya. Ulang. Fadhol. Udah. Yang lain lagi. Isya. Yang besar-besar dulu, yang besar-besar. Yang kelas 1, 2 siapa? 1, 2, 3.
Eh? 1, 2, 3, silahkan turun. Itu kelasnya 3 tapi umurnya yang lain Abdul. Wabil walidaini. Terus wa'budullah. Dua aja. Asad. Satu boh. Siapa itu? Fateh. Fateh. Itu sudah ada penjemputnya di bawah itu. Fateh. Satu saja kalau tidak dua. Satu ayat. Yang paling pendek saja. Surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Itu saja yang paling pendek. Sudah. Baca saja kalau belum hafal. Baca. Baca. Ihsana. Apa lagi? Yang dua lagi. Tinggal Fateh. Baca nih kalau tidak bisa hafal. Wabil walidaini ihsana. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.